Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi operator Siskuides dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Rinda dan Sofia Channel. Pada kesempatan pagi hari ini saya mencoba untuk membuat tutorial terkait dengan bagaimana cara membuat SPP Panjar di aplikasi Siskuides. Tentunya di sini kawan-kawan, ini untuk kawan-kawan yang baru saja memegang aplikasi Siskuides, bukan untuk teman-teman yang sudah mahir dalam mengaplikasikan di aplikasi Siskuides. Langsung saja kawan-kawan, ini kita santai saja, kita lakukan dengan pelan-pelan supaya kawan-kawan paham. Yang pertama adalah kita masuk di data entry, kemudian di penata usahaan, di mutasi kas. Mutasi kas kita di sini pilih di pengambilan, kemudian kita tambah kawan-kawan di sini yang misalnya di bulan 10 bulan 11 tahun 2021 ini kita pilih ada keterangan misalnya pengambilan uang dari bank untuk BLTDD. Ini ya saya contohkan untuk BLT ya kawan-kawan, kita kita buat SPP Panjarnya, nilainya kita isi berapa kan, kita isi 0 saja kawan-kawan, karena sebelumnya sudah saya isi di ini pengambilannya. Ini setelah itu kita simpan, jadi kawan-kawan nanti masuk di pengambilan dulu, dimutasi kas, kemudian dibuatkan ureanya, kemudian kita simpan. Ditunggu sebentar, setelah itu kita tutup. Berikutnya kawan-kawan, setelah pengambilan di sini kita masuk di data entry, kemudian di penata usahaan, dan setelah itu kawan-kawan masuk di SPP kegiatan. SPP kegiatan. Setelah itu kawan-kawan masuk di Panjar kegiatan, kemudian kita masuk di SPP, kemudian kita cari di sini kawan-kawan, tampilannya agak sedikit berbeda, kemudian kita tambah. Nah ini tadi karena pengambilan uangnya adalah tanggal 10, misalnya akan kita panjarkan kepada yang mengelola itu tanggal 10 langsung, tidak masalah. Ini tanggal 10 bulan 11 tahun 2021. Kemudian ureannya apa kawan-kawan, kita masukkan keterangannya, silahkan ini redaksinya sesuai dengan kawan-kawan saja, bebas. Di sini misalnya penyaluran BLT DD salur 10. Kemudian kita simpan. Kemudian setelah itu di sini kawan-kawan perhatikan, di bawahnya SPP itu ada rincian SPP, kita klik, kemudian kita pilih tambah. Yang akan dipanjarkan itu kegiatannya di kegiatan apa, di sini kan kita cari rinciannya kan, kita cari di sini. BLTDD adalah di kegiatan yang mendesak, di kegiatan bidang 5. Di sini kita pilih, ada bantuan langsung tunai di sini, coba kita klik. Lah ini belanja tak terduga, masih ada sisa anggaran 32 juta rupiah. Kita pilih, kemudian kita masukkan nilainya, misalnya langsung kita ambil 37 juta rupiah, kita panjarkan, kemudian kita simpan. Setelah itu kita tutup kawan-kawan, dan kita keluar ya kawan. Setelah itu kita masuk di penata usahaan lagi, pencairan SPP kawan-kawan. Jadi uang yang kita panjarkan tadi kita cairkan. Nah, kita cari di sini, kita cairkan panjar kegiatan BLTDD yang ini aja kawan-kawan, yang salur 10, yang 54 juta sebetulnya tadi sudah saya buat. Jadi yang sebelumnya ini saya buatkan SPP lagi,
kita abaikan saja. Yang jelas alurnya itu masuk di SPP Panjar, kemudian kita cairkan seperti ini. Ya, kita klik saja di sini bukti pencairannya, kita tambah, kita masukkan tanggalnya tadi tanggal 10 bulan 11 tahun 2021. Kemudian kita simpan. Tunggu kawan-kawan, ini karena online ya, kita tutup. Setelah itu, setelah kita cairkan, berikutnya adalah kita masuk lagi ke data entry, penata usahaan, kemudian membuat SPJ kegiatan. Kemudian di sini ada pilihannya SPJ Panjar kegiatan dan sisa Panjar. Kita mulai dulu dari SPJ Panjar kegiatan. Nah, ini kita SPJ-kan BLT yang salur ke 10 tadi. Kita cari di sini. Kita ke bawahkan, di sini ada kegiatan Panjar BLT DD salur 10. Kita pilih, kita tambah, kemudian kita SPJ-kan misalnya selang 2 hari itu penyaluran BLT DD-nya, berarti tanggal 12 bulan 11 tahun 2021. Ureannya adalah SPJ Panjar kegiatan BLT DD salur 10. Kita simpan. Kemudian rincian SPJ-nya kawan-kawan kita klik di sini, perhatikan di sini ya kawan-kawan. Kita klik, kemudian kita tambah, kode rinciannya kita cari di sini. Nah, di sini ada belanja tak terduga 54 juta, di sini kita pilih. Kemudian kita simpan. Kemudian bukti kwitansinya kawan-kawan, tadi kan kita panjarkan sebesar 54 juta. Kemudian bukti kwitansinya di sini kita tambahkan. Lah, ini bukti kwitansinya mestinya harusnya adalah rinci. Misalnya penerimanya si A, si B, si C. Di sini karena terlalu banyak jumlah penerima BLT-nya, ini tanggal 12, nanti langsung kita gelondong saja berapa besarannya. Nah, ini keterangannya, ureannya adalah BLT DD untuk misalnya berapa ya kawan-kawan, 100 kpm. Nilainya adalah nanti kan ada sisa panjarnya, saya buat ini ada sisa panjar, berarti nilainya adalah 50 juta. Kemudian nama penerimanya adalah kita tulis saja terlampir 100 kpm. Alamatnya tulis desanya. Kemudian kita simpan. Sebelum kita simpan kawan-kawan, ini sekali lagi untuk bukti kwitansinya di sini biasanya yang menggunakan SPP Panjar adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik, membuat talut, membuat rabat beton dan lain-lain. Itu harus rinci, misalnya belanja semen, kemudian belanja apa lagi, batu, pasir dan lain-lain, itu kita rinci seluruhnya di sini. Setelah itu kita simpan. Kemudian kalau memang ada potongannya, karena ini BLT tidak ada potongan di sini, tidak perlu diisi. Potongannya adalah potongan pajaknya. Misalnya beli semen, nah di sini nanti kita tambah ada potongannya. Coba kita praktekkan saja kawan-kawan, ini biar kawan-kawan tahu. Nah, di sini ada potongan pajak apa saja yang harus dipotong untuk pembelian barang tadi. Misalnya tadi kalau beli pasir, beli semen, beli barang-barang material untuk kegiatan pembangunan fisik, itu biasanya kena potongan PBH 22 dan PPN. Di sini kita cari, pilihannya adalah PPN
pajak PPN pusat dan pajak PPh 22 kita pilih, kemudian kita tutup kawan-kawan. Kita pilih pajak yang akan kita potong apa di sini, kemudian setelah itu kita tutup. Kita pilih ya, misalnya ini kita pilih saja, kita pilih. Nah, di sini sudah ada muncul kena PPN pusat berapa, kita isikan di sini, kemudian di sini kita centang, tinggal kita set saja berapa jumlah PPN yang akan kita potong. Kemudian setelah itu kita tambah lagi di sini, masukkan lagi, kita pilih pajak PPh pasal 22, kita centang, nanti nilainya ini kita set ya, seperti itu kawan-kawan. Tapi ini karena BLTDD tidak menggunakan pajak, kita batal saja, kemudian kita kembali ke bukti kwitansi tadi. Tadi sudah kita panjarkan 50 juta di sini, kemudian setelah itu kita tutup. Karena kita panjarkan 50 juta, ternyata realisasinya penerimanya adalah 50 juta. Nah, setelah itu kawan-kawan tinggal membuat SPJ sisa panjarnya. Sisa panjar di sini kita klik, kemudian kita cari SPP tadi yang berkaitan dengan BLTDD yang salur ke 10. Nah, ini kawan-kawan yang tanggal 12 bulan 11 kita klik, kemudian kita tambah tanggal buktinya, ini kita buat tanggal 12 bulan 11 tahun 2021. Kita kasih uraiannya sisa panjar BLTDD salur 10. Nah, ini kan berarti karena kita panjarkan 54 juta, kemudian salur 50 juta, ini akhirnya ada sisa 4 juta yang harus kita kembalikan, kemudian kita pilih simpan. Begitu kawan-kawan. Setelah itu kita tutup dan selesai sudah kita dalam membuat SPP panjarnya. Jadi sekali lagi kita mulainya adalah data entry, penata usahaan, tadi dimutasi kas pengambilan dulu di sini. Setelah itu kita isi, kita keluar, kemudian data entry, penata usahaan, kemudian kita masuk di SPP kegiatan, kita panjar kegiatan, kita panjarkan di situ yang tadi. Kemudian setelah itu kita keluar, setelah kita panjarkan, kita tutup ya kawan-kawan, kemudian kita pilih keluar. Berikutnya setelah itu kembali lagi kawan-kawan, kemudian pencairan SPP. SPP di sini bukti pencairannya dicari tadi di sini yang sudah kita panjarkan, kemudian langsung kita klik untuk kita cairkan. Setelah itu kawan-kawan, setelah itu baru kita masuk di SPJ kegiatan. SPJ kegiatan yang tadi sudah kita contohkan, kita membuat SPJ kegiatan di sini. Kemudian setelah itu kalau memang ada sisa panjarnya, kita buat sisa panjar, kemudian kita kembalikan di ke bendahara. Coba kita perhatikan di sini kawan-kawan, di laporannya, kemudian di penata usahaan, buku kas tunainya kita cek di sini. Kawan-kawan akan lihat, kita cetak. Nah, ini kawan-kawan, sisa panjar BLTDD itu sudah masuk 4 juta rupiah. Kita kembalikan tadi ke bendahara desa. Ini kawan-kawan sebesar 4 juta rupiah sudah masuk.
Begitu kawan-kawan, kemudian alurnya mestinya uang itu dikembalikan lagi ke rekening kas desa. Dan kemudian coba kita lihat lagi di penata usahaannya, di buku bantu banknya, misalnya kita cek di sini, kawan-kawan akan melihat nilai nominal uang yang kita ambil tadi sebesar 54 juta di tanggal 10 bulan 11. 10 bulan 11 ini ada pengambilan uang 54 juta. Seperti itu kawan-kawan alurnya. Jadi kawan-kawan bisa sekali lagi untuk mencobanya, jangan ragu, karena di aplikasi Siskuides itu ada menu ubah hapus. Ketika kita salah bisa diubah, ketika itu memang tidak jadi dilakukan bisa kita mengambil menu hapus. Begitu kawan-kawan dari saya, terima kasih, mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahaminya. Terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.